Halo teman-teman, kembali lagi di channel Desmond Hulu. Kesempatan ini kita akan coba lanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah berhasil menambah kode otomatis secara sistem atau pertanggal ya. Jadi sekarang kita akan coba rombak dulu ini teman-teman ya. Di sini kita akan coba tambahkan satu button lagi ya. Oke. Oke, digeser. Lalu di sini kita ganti dengan btn update. Oke. Lalu di sini kita bikin atau ya terserah btn update. Lalu di sini kita bikin edit atau update. Oke. Di sini kita udah memiliki button sebanyak 5 ya. Ada tambah, simpan, update, hapus dan ini. Sekarang kita akan coba ke simpan dulu ya. Lalu di sini kita akan buat kondisi masing-masing. Atau kita bikin dua di sini validasi dalam keadaan kosong. Kita tampilkan sebuah pesan. Nomor bukti masih kosong. Oke. Sekarang kita buat sebuah pesan sama juga. Cuman kita kopikan aja biar cepat. Di sini kita ganti uraian. Uraian masih kosong. Habis itu txt pengeluaran. Lalu kita copy juga ini. Penerimaan masih kosong. Oke. Nanti kenapa kita bikin seperti ini, teman-teman? Karena kita nanti manggil di update juga. Jadi biar nggak berulang kita gunain, ya. Sekarang kita akan coba ke sini. Ini udah cukup ya. 3 aja yang kita validasikan. Bukti sama teks kode ya. Oke, mana tadi? Copy aja ini. Kode. Oke. Seharusnya ini di atas ya. Validasi. Di sini validasi ya, bukan validas. Validasi. Di sini kita akan coba deklarasikan kembali, karena kita kan menyimpan sebuah tanggal ya. Jadi tanggal ini kita formatkan aja, di mana pertama itu tahun, bulan, dan tanggal. Ya teman-teman ya. Jadi kita buat dulu, deklarasikan dulu, dim, ya. Di mana ini tanggal atau gini aja lah, tanggal transaksi, lalu tanggal, bulan, tahun dalam bentuk string. Oke, sekarang di bawah ini tanggal sama dengan txt tanggal, lalu kita ambil value-nya dengan hari. Bulan sama dengan txt tanggal, kita ambil berarti month. Tahun sama dengan txt tanggal, value sama dengan tahun. Oke ya, udah ini tinggal berarti tanggal transaksi. Sekarang kita coba tanggal transaksi sama dengan,
kita akan gabungkan tadi berarti tahun, bulan, kita bikin dulu bulan, kita bikin sama dengan tanggal. Oke. Tanggal transaksi dengan tahun, bulan, dan tanggal. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita kan sebelumnya kita sudah membuat di modul namanya check record. Ya, check record ini fungsinya mengecek data apakah data tersebut sudah ada di database apa belum. Ya, cara kerjanya kayak gini. Kita coba dulu buat kondisi di sini if ya. Sebelumnya kita panggil check record, lalu kita buat query di sini untuk memfilter apakah data itu sudah ada di database apa belum. Seperti biasa, select seluruh from tbl buku kas, lalu kita where yang bagian kode atau nomor bukti aja, biar nanti lebih valid, sama dengan txt bukti Oke. Sama dengan true. Habis itu kita munculkan sebuah pesan bahwasanya kita copy aja ini ya. Bahwasanya data itu sudah ada. Nomor bukti sudah digunakan. Oke, lalu di bawah ini kita akan coba atau kita else-kan aja. Kita akan melakukan query untuk menyimpan ke database. Caranya kita buat dulu dim ya, simpan atau simpan aja sama dengan kita biasanya ambil yang biar cepat aja teman-teman ya. Di sini kita copy yang bagian ini aja teman-teman. Ini copy sampai sini. Lalu kita ke ini copy. Lalu kita ke kas masuk. Setelah itu kita hapus saja dulu ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman ubah ya. Silakan kita ubah tbl user berarti tbl kita ubah insert tbl buku kas dengan nilai ya. Baru kita ambil di sini yang pertama txt kode, lalu kita ambil yang ke bagian kedua yaitu kode, tapi gini aja, kita coba batasi dulu field karena kan kita kan penerimaan kita kan nggak menggunakan misalkan maksud saya pengeluaran ya, pengeluaran kan kita kan tidak input di kas masuk ini, jadi kan defaultnya 0. Jadi caranya buat dalam kurung di sini, lalu yang kita pakai itu misalkan nih kode game, lalu buat koma kode user, lalu tanggal ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini kode user, tanggal atau nomor bukti duluan, nomor bukti, tanggal, lalu di sini uraian sama penerimaan, uraian koma penerimaan. Oke, sekarang kita akan susun ya. Yang pertama kode berarti udah pas, yang kedua kode user, karena kode usernya seharusnya kita kan ambil dari form panel, berarti kita ambil aja ya form panel, form utama panel 1. Nanti di situ kita bikin username-nya ya. Jadi karena kita kan sempat kemarin udah bikin relasi,
Jadi kalau kita simpan nanti udah jelas error ya, teman-teman ya. Jadi caranya silakan dulu periksa di tabel user ini. Berarti kode usernya Delisman. Ini kita anggap aja ini, karena kan nanti di tabel case ini bakalan ada dipanggil ini. Ya. Jadi sekarang kita coba ke sini, ke form utama dulu. Lalu, di panel 1 ini, teman-teman bisa tambah di teksnya. Jadi anggap aja datanya sudah ada, karena kita belum membuat login ya. Berarti di panel 1 ini sebagai ID user siapa yang login. Itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalkan lihat di sini, di kas, kembali lagi ke sini, ke kas masuk. Oke, di sini udah pas, form utama, tapi kita mengambil value atau nilai yang ada di panel 1. Kayak gitu cara kerjaan teman-teman. Lalu, yang kedua berarti nomor bukti. Oke, berarti di sini kita hapus txt bukti. Lalu, di sini kita akan coba kopikan aja. Berarti kita kan manggil tanggal. Tapi kalau di tanggal, bukan kita manggil yang ini ya. Bukan txt tanggal ya. Bukan txt tanggal. Tapi cara manggilnya, tadi kan kita sudah deklarasikan di atas ini, berarti tanggal transaksi. Ya, ini kan sudah kita deklarasikan bahwasanya setiap variabel ini sudah diwakilkan dengan tanggal transaksi karena di sini sudah kita gabung ya. Jadi di sini kita di tanggal ini bukan di sini lagi bukan teksnya tanggal titik teks tapi tanggal transaksi. Oke. Sekarang apa yang kita input lagi baru uraian. Lalu tinggal copy aja. Copy lalu enter. Lalu pastikan. Setelah itu kita bikin berarti txt uraian txt uraian titik teks. Lalu yang terakhir adalah penerimaan. Baru di bawah ini txt penerimaan. Oke. Kalau di sini teman-teman, kalau kita jalankan seharusnya udah berhasil. Jadi di sini kita akan coba panggil yang pertama. Kita panggil dulu data baru, lalu kita panggil yang namanya kode, lalu kita panggil yang namanya tampil data. Oke, cara kerjanya seperti ini. Di sini kita akan coba panggil call tampil data, call kode tanggal, lalu call kode data baru. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau kita jalankan, kita coba. Oke. Kita tambah. Oke. Di sini katanya nggak ada nomor buku. Berarti kita salah di sini. Ntar. Di form ini nomor bukti ya. Oke, salah tadi. Maaf. Nomor bukti. Kita coba tambah. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Dan di sini udah otomatis naik jadi 04. Dan di sini udah tambah dan tanggalnya sudah ada. 28 bulan 12 2020. Oke, teman-teman ya. Cuman di sini kita akan coba buktikan ya nomor bukti tadi. Nomor bukti yang udah kepake 213, lalu kita simpan. Oke, kita bikin ini, simpan. Nomor bukti sudah digunakan katanya. Jadi nomor bukti kalau udah digunakan bakalan nggak bisa kita gunakan lagi. Tergantung kalau misalkan dikecualikan, teman-teman tinggal alihkan aja ke bagian kodenya. Lalu kalau misalkan dikosongin, ya kosongkan aja di sini. Kalau dikecualikan. Tapi karena kita coba di studi kasus ini, nomor buktinya cuma sekali input aja, atau cuma satu diperbolehkan, baru kita bikin sini, nomor bukti titik teks. Oke,
Untuk nyimpan udah berhasil, cuman ada satu kendala lagi. Di saat kita melakukan input, seharusnya di penerimaan ini harus ada yang namanya uang ya. Ibaratnya sudah di numerik ya, atau istilahnya itu sudah di mata uang kan. Kalau misalkan di Indonesia misalkan 200.000, seharusnya harus begini. Jadi biar nggak salah. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan digabung, cara harus capek lagi hitungnya. Oh ini berapa nol yang saya input ya. Nah, jadi sekarang kita coba di penerimaan ini maunya seperti ini. Nah, jadi kalau itu kita input seperti ini, oke, bentar. Saya coba input, di sini bakalan error. Dia dianggap titik itu dibulatkan. Jadi dia menangkap hanya 200 saja. Ya teman-teman ya. Kita akan coba bagaimana biar dapat diterapkan atau diimplementasikan nomor itu atau mata uang itu. Caranya gini teman-teman, gampang. Silakan double klik. Lalu di form load ini ya double klik, buatkan sebuah deklarasi dengan misalkan masuk, koma keluar dengan double ya dengan tipe data ini. Sekarang kita pakai yang bagian masuknya, nanti keluarnya kita abaikan atau kita deklarasikan dulu pun jadi. Di sini kita coba di mana ya? Oh, view, lalu di penerimaan double klik. Lalu dipastikan di textnya ya. Lalu kita handle dulu errornya on. Oke. Sekarang jika ya txt penerimaan sama dengan dalam posisi kosong ya or not lalu is numeric. Oke. Txt penerimaan. Oke. Lalu kita bikin exit sub. Kalau bukan numerik ya teman-teman ya. Lalu kita bikin ke bawah ini masuk sama dengan txt penerimaan. Oke. Lalu di sini txt penerimaan, txt penerimaan sama dengan kita ambil yang format ya. Format kita bulatkan kembali, masuk, lalu kita ambil yang ini mata uang Indonesia biasanya ini, lalu koma, lalu tutup kurung. Oke, berarti txt penerimaan, lalu select yang star ya, berarti kita select yang star, lalu len txt penerimaan. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita coba. Oke, seharusnya udah. Oke ya, di sini udah bisa ya teman-teman ya. Di sini kita coba, misalkan tes penerimaan jasa. Saya bikin di sini 900.000 atau 9 juta. Seharusnya di sini yang terinput 9 juta ya. Cuman kebalik. Ini 9 juta. Jadi cara ngakalinya gini teman-teman. Ini kan 9 berapa kalau nggak dulu ini 9.000. Sementara yang kita input 9 juta. Karena di sini tadi disimpan, seharusnya kita di penerimaan ini bukan ini lagi yang kita pakai, tapi masuk. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita coba dulu hapus semua ini. Oke, kita coba masuk, tambah, misalkan
BK 001, penerimaan jasa, lalu kita bikin di sini 9 juta, lalu kita simpan. Di sini sudah 9 juta ya, cuman kita belum rapikan di data griefing-nya doang, ya. Yang pastinya ini udah berhasil, kalau kita lihat di database, kalau kita lihat nolnya, berarti kita coba copy lagi, kita masukin ke sini, udah pas 9 juta. Kita tinggal merapikan yang bagian ini ya, merapikan angkanya aja ya. Jadi data griefing itu sudah rapi angkanya. Caranya gini teman-teman. Silakan kembali ke editor lagi. Lalu teman-teman bisa di atas ini ya. Caranya tabel 1, lalu kita tetap memperkenalkan bahwa kolom berapa yang kita pakai. Tadi kan kita udah lihat 4 ya. Coba lihat dulu. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ya. Berarti kita ambil yang default. Cell style-nya dengan format. Tapi kita sesuaikan dengan format yang kita bikin tadi. Dengan format sama dengan ini, lalu koma lagi. Oke. Jadi, kalau kita jalankan teman-teman, di sini udah dibulatkan ya. Cuman di data griefing-nya kurang besar hurufnya biar nampak ya. Cara settingnya, kita geser dulu ke atas ini, lalu cari yang mana ya? Ini kolom. Oh, bukan di sini. Kita coba dulu ambil font size-nya. Ini ya teman-teman ya. Lalu cari font size-nya, bikin 12 atau 11 saja. Sama round. Kayaknya udah bisa sih. Coba dulu ya. Ini belum bisa juga. Oh, kita bikin sini 11. Oke. Di sini udah gede teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini kita menggunakan yang namanya BK001 tadi. Kalau kita pakai BK001, lalu kita simpan, nomor bukti sudah ada. Jadi, function yang kita buat di sini sebelumnya sudah kita gunakan ya. Yang di check record ini sudah kita gunakan. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bagaimana melakukan update dan bagaimana menjumlahkan ya teman-teman. Menjumlahkan total dari penerimaan. Ya teman-teman.